proses. Penentuan harga pokok produksi berdasarkan proses. Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan biaya produksi melalui departemen produksi atau pusat pertanggungjawaban biaya yang umumnya diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk secara massal. Karakteristik kegiatan produksi berdasarkan proses. Penentuan harga pokok produksi berdasarkan proses berjalan dengan baik ketika produk-produk yang homogen melalui serangkaian proses dan menerima jumlah biaya produksi yang sama. Jenis-jenis proses. Jenis-jenis proses terdapat pemrosesan sekuensial. Pemrosesan sekuensial sendiri adalah suatu proses yang mengharuskan semua unit melalui satu proses sebelum dapat dikerjakan dalam proses selanjutnya. Oleh karena itu, dalam sebuah perusahaan yang berdasarkan proses, semua unit biasanya akan melalui beberapa departemen, di mana setiap departemen atau proses membawa sebuah produk sebangka lebih dekat ke penyelesaian. Setelah melalui beberapa departemen dan sampai di departemen terakhir, barang-barang dinyatakan selesai seluruhnya dan akan dipindahkan ke gudang penyimpanan. Terdapat juga pemrosesan paralel. Pemrosesan paralel sendiri ialah pemrosesan yang mengharuskan dua atau lebih proses sekuensial untuk menghasilkan barang jadi. Unit-unit yang telah selesai sebagian dapat dikerjakan secara simultan dalam proses yang berbeda dan dibawa secara bersama-sama dalam proses terakhir untuk penyelesaian. Bagaimana arus biaya melalui akun-akun dalam penentuan harga pokok proses? Arus produksi untuk sebuah sistem penentuan harga pokok proses umumnya sama seperti yang terjadi pada penentuan harga pokok pemesanan. Walaupun arus biaya harga pokok proses dan pesanan biasanya mirip, terdapat beberapa perbedaan. Dalam sistem penentuan harga pokok proses, setiap departemen produksi memiliki akun-akun barang dalam proses sendiri. Dalam barang telah selesai dalam satu departemen, kemudian dipindahkan ke departemen selanjutnya. Biaya yang dilampirkan ke barang-barang yang dipindahkan juga ikut dipindahkan ke departemen berikutnya. Pada akhir proses, semua biaya produksi berakhir dalam departemen terakhir sebagai produk akhir. Selanjutnya, mengakumulasikan biaya dalam laporan produksi. Selanjutnya, mengakumulasikan biaya dalam laporan produksi. Laporan produksi atau producing report adalah sebuah dokumen yang mengisyaratkan aktivitas produksi yang terjadi dalam sebuah departemen pemrosesan untuk suatu periode waktu tertentu. Laporan produksi berisi informasi biaya-biaya yang dipindahkan ke dalam dari departemen sebelumnya serta biaya-biaya yang ditambahkan dalam departemen seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Sama dengan kartu biaya pesanan, adalah buku besar yang membantu untuk akun barang dalam proses. Laporan produksi juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagian informasi unit. Yang kedua, bagian informasi biaya. Laporan produksi menelusuri arus unit yang melalui sebuah departemen, mengidentifikasi biaya yang dibebankan ke departemen, memperlihatkan perhitungan biaya per unit, dan memperlihatkan penempatan biaya departemen untuk sebuah periode pelaporan. Perusahaan manufaktur dan jasa dimungkinkan untuk perusahaan-perusahaan yang menghasilkan jasa untuk memiliki persediaan barang dalam proses. Namun, banyak jasa diberikan dengan sangat cepat sehingga tidak ada persediaan barang dalam proses.
Oleh karena itu, penentuan harga pokok proses untuk jasa relatif sederhana. Total biaya untuk sebuah periode dibagi dengan jumlah jasa yang disediakan menghasilkan biaya per unit. Rumusnya, biaya per unit sama dengan total biaya sebuah periode per jumlah jasa yang disediakan. Perusahaan manufaktur menggunakan JIT. Perusahaan-perusahaan manufaktur juga dapat beroperasi tanpa memiliki persediaan barang dalam proses dalam jumlah yang besar, khususnya perusahaan-perusahaan yang telah menetapkan pendekatan JIT mencoba untuk mengurangi persediaan barang dalam proses sampai ke tingkatan yang sangat rendah. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan yang merupakan JIT biasa mengatur kegiatan manufaktur mereka sehingga penentuan harga pokok proses dapat digunakan untuk menentukan biaya produk. Biaya per unit dihitung dengan membagi biaya yang dikeluarkan pada sebuah waktu dibagi dengan output yang dihasilkan kepada periode waktu yang sama. Rumusnya, biaya per unit sama dengan total biaya untuk sebuah periode per total output dari sebuah periode. Perusahaan manufaktur tradisional. Perusahaan-perusahaan manufaktur tradisional dapat memiliki persediaan barang awal dan akhir dalam jumlah yang besar. Hal ini menyebabkan kerumitan dalam penentuan harga pokok. Pengaruh persediaan barang dalam proses pada penentuan harga pokok proses. Pengaruh persediaan barang dalam proses pada penentuan harga pokok proses. Biaya per unit ini dibutuhkan baik untuk menghitung biaya barang yang dipindahkan dari sebuah departemen maupun untuk menilai persediaan barang dalam proses akhir, unit yang masih belum selesai dan masih ada pada akhir periode. Keberadaan persediaan barang dalam proses menyebabkan dua permasalahan. Yang pertama, mengidentifikasikan jumlah unit yang diproduksi dapat menyulitkan. Yang kedua, bagaimana seharusnya biaya dan pekerjaan barang dalam proses awal unit yang belum selesai pada awal periode diperlakukan. Unit produksi ekuivalen, sebuah unit yang telah selesai dan dipindahkan selama sebuah periode tidak sama atau ekuivalen dengan sebuah unit yang ada dalam persediaan barang dalam proses akhir, dan biaya yang dilampirkan kepada dua unit tersebut seharusnya berbeda. Dalam menghitung biaya per unit, output dari sebuah periode harus didefinisikan. Dua metode memperlakukan persediaan barang dalam proses akhir. Yang pertama, metode penentuan harga pokok rata-rata tertimbang, menghubungkan biaya persediaan awal dan pekerjaan yang dilakukan dengan biaya dan pekerjaan periode terkini untuk menghitung biaya per unit periode ini. Yang kedua, metode penentuan harga pokok FIFO, memisahkan pekerjaan dan biaya dari unit ekuivalen dalam persediaan awal dari pekerjaan dan biaya dari unit ekuivalen yang diproduksi selama periode terkini. Penentuan harga pokok rata-rata tertimbang. Baik, kita masuk ke penentuan harga pokok rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang memperlakukan biaya persediaan awal dan unit output ekuivalen seakan-akan dikerjakan pada periode terkini. Untuk menghitungnya, kita dapat menambahkan biaya produksi barang dalam proses awal ke dalam biaya produksi yang dikeluarkan pada periode terkini. Kita lanjut ke overview metode rata-rata tertimbang. Tujuan dari perhitungan metode rata-rata tertimbang ini adalah untuk menghasilkan biaya per unit. Biaya per unit ini akan menilai barang yang akan dikeluarkan dan juga barang dalam proses akhir. Setelah itu, kita akan menyusun laporan produksi. Terdapat 5 langkah untuk menyusun laporan produksi. Langkah yang pertama adalah analisis arus fisik. Analisis arus fisik bertujuan untuk menelusuri unit yang diproduksi secara fisik.
Analisis arus fisik sendiri itu berbeda dengan unit ekuivalen. Arus fisik sendiri adalah unit yang berada di dalam tahapan penyelesaian. Yang kedua adalah perhitungan unit ekuivalen. Unit ekuivalen adalah unit yang telah diselesaikan atau unit yang akan dipindahkan keluar atau ke departemen lainnya. Langkah yang ketiga adalah perhitungan biaya per unit. Perhitungan biaya per unit dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, kita harus mengetahui total biaya keseluruhan yang telah terjadi atau yang dikeluarkan pada periode terkini. Yang kedua adalah unit output ekuivalen yang dihasilkan pada periode terkini. Sebagai contoh, Departemen A menghasilkan 500 unit output ekuivalen dengan total biaya keseluruhan sebesar 10.000. Sehingga biaya per unitnya 10.000 dibagi 500 sama dengan 20. Jadi, biaya per unit dalam Departemen A sebesar Rp20. Langkah yang keempat adalah perhitungan persediaan. Perhitungan persediaan memerlukan unit output ekuivalen dan juga biaya per unit. Sebagai contoh, persediaan yang akan dipindahkan dari Departemen A ke Departemen B sebesar 500 unit dengan biaya per unit sebesar 20. Sehingga total biayanya adalah 20 dikalikan dengan 500 sama dengan 10.000. Jadi total persediaan yang akan dipindahkan ke Departemen B sebesar 10.000. Langkah yang kelima adalah rekonsiliasi biaya. Rekonsiliasi biaya ini diperlukan untuk memeriksa apakah biaya yang dibebankan atau biaya yang dipertanggungjawabkan ini sama dengan biaya yang dibebankan ke persediaan. Selanjutnya, evaluasi rata-rata tertimbang. Selanjutnya, evaluasi rata-rata tertimbang. Dengan memperlakukan unit barang dalam proses awal sebagai bagian dari periode terkini, seluruh unit ekuivalen menjadi bagian dari kategori yang sama saat menghitung biaya per unit. Oleh karena itu, penghitungan biaya per unit lebih sederhana. Selain itu, kelemahan utama dari metode ini ialah berkurangnya akurasi dalam menghitung biaya per unit untuk periode terkini dan untuk unit-unit pada barang dalam proses awal. Input berganda dan departemen berganda. Pembebanan input produksi yang tidak seragam atau tidak merata. Barang dalam proses 60% selesai, bahwa dari 60% dari bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses telah digunakan. Dan 40% lainnya dibutuhkan untuk menyelesaikan unit-unit. Dengan kata lain, kami berasumsi bahwa input-input produksi dibebankan secara seragam atau secara merata saat proses produksi terjadi. Dengan mengasumsikan pembebanan biaya konveksi yang tidak seragam, tenaga kerja langsung overhead menjadi masuk akal. Input tenaga kerja langsung biasanya diperlakukan sepanjang proses, dan overhead biasanya dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Bahan baku di sisi lain dibebankan secara seragam. Dalam banyak contoh, bahan baku ditambahkan pada saat awal proses atau akhir proses. Departemen lebih dari satu. Pendekatan yang umumnya dilakukan adalah memperlakukan barang yang diterima dari departemen sebelumnya sebagai kelompok bahan baku yang terpisah saat menghitung unit ekuivalen. Oleh karena itu, departemen yang menerima barang yang dipindahkan ke dalam akan memiliki 3 kelompok input. Yang pertama, 1 untuk bahan baku yang diterima dari departemen sebelumnya, 2, 1 untuk bahan baku yang ditambahkan, 3, 1 untuk biaya konversi. Selanjutnya, lampiran 6A, laporan produksi penentuan harga pokok first in first out. Dengan metode penentuan harga pokok first in first out, unit ekuivalen dan biaya produksi pada barang dalam proses awal dikeluarkan dari penghitungan biaya per unit periode terkini. Metode ini mengakui bahwa pekerjaan dan biaya yang dibawa dari periode sebelumnya menjadi bagian dari periode tersebut. Perbedaan antara metode rata-rata tertimbang dan first in first out. Jika perubahan terjadi pada harga input produksi dari satu periode ke periode berikutnya, maka FIFO menghasilkan biaya per unit yang lebih akurat dibanding dengan metode rata-rata tertimbang. Biaya per unit yang lebih akurat berarti pengendalian biaya yang lebih baik, penetapan harga yang lebih baik, dan lain sebagainya.
Jika periodenya pendek, seperti seminggu atau sebulan, biaya per unit yang dihitung dengan kedua metode tidak terlalu jauh berbeda. Dalam hal ini, metode FIFO memiliki sedikit, jika ada, untuk diberikan dibandingkan dengan metode rata-rata tertimbang. Kemungkinan hal inilah yang menyebabkan banyak perusahaan menggunakan metode rata-rata tertimbang dibanding metode first in, first out. Baik, di sini akan menjelaskan mengenai contoh metode FIFO, menghitung output dan pembebanan biaya. Dengan metode FIFO, unit ekuivalen barang dalam proses awal dari periode sebelumnya tidak diperhitungkan dalam unit ekuivalen pada periode ini. Kemudian, biaya barang dalam proses awal dari periode sebelumnya dikeluarkan pada saat menghitung biaya per unit. Biaya per unit adalah biaya dari periode terkini dibagi dengan output yang dihasilkan dari periode terkini. Biaya per unit yang dipindahkan keluar adalah penjumlahan dari tiga komponen yang berbeda. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan pada periode sebelumnya yang ditemukan pada barang dalam proses awal. Yang kedua, biaya untuk menyelesaikan barang dalam proses awal yang dikeluarkan pada periode terkini. Yang ketiga, biaya per unit yang dimulai dan diselesaikan dari periode terkini. Biaya dari barang dalam proses akhir adalah biaya per unit dikalikan unit ekuivalen pada barang proses akhir. Informasinya, produksi unit dalam proses 1 Juli 75% selesai sebesar 20.000 galon. Unit selesai dan dikembalikan keluar sebesar 50.000 galon. Unit dalam proses 31 Juli sebesar 25% selesai, yaitu 10.000 galon. Biaya barang dalam proses 1 Juli sebesar $3.525. Biaya yang ditambahkan selama bulan Juli sebesar $10.125. Untuk menghitung unit output bulan Juli, yaitu total unit 60.000 menjadi 37.500 unit ekuivalen. Jadi output bulan Juli sama dengan barang dalam proses awal ditambah dengan unit yang dimulai dan diselesaikan, lalu ditambah lagi dengan barang dalam proses akhir, yaitu barang dalam proses awal sebesar 20.000 dikali 25% sama dengan 5.000, lalu ditambah dengan unit yang dimulai dan diselesaikan sebesar 30.000, kemudian ditambah lagi dengan barang dalam proses akhir, yaitu 10.000 dikali 25% sama dengan 2.500. Jadi 5.000 ditambah 30.000 ditambah lagi 2.500 sama dengan 37.500. Jadi untuk menghitung biaya bulan Juli, selama bulan Juli, yaitu biaya per unit sama dengan $10.125 dibagi 37.250 sama dengan $0,27. Dipindahkan keluar biaya barang dalam proses awal atau di bawah dari periode sebelumnya sebesar $3.525 ditambah dengan untuk menyelesaikan barang dalam proses awal sebesar $0,27 dikali 5.000 sama dengan $1.350, lalu ditambah lagi dengan dimulai dan diselesaikan atau $0,27 dikali 30.000 sama dengan 8.100. Jadi $3.525 ditambah 1.350 ditambah lagi dengan 8.100, jadi sama dengan $12.975. Lalu ditambahkan lagi dengan barang dalam proses akhir, yaitu 0,27 dikali 2.500. Jadi 12.975 itu ditambah dengan 675.000. Jadi total biaya yang dibebankan yaitu 13.650.